Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Saya dengan Novia Leoni. Saat ini saya sedang mengerjakan skripsi. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghasilkan data analisis yang menggunakan Smart PLS. Di sini saya memakai metode iAccess Model. Caranya pertama kita harus sediakan data yang mau dianalisis. Ini hasil dari penyebaran kuesioner saya yang sudah ada nilainya setiap pemberian jawaban. Nah, hasil ini saya masukkan ke dalam Smart PLS. Smart PLS ini pertama saya diklik new project. Habis itu nanti keluar seperti ini, dan nanti saya merename olahan data analisis Zoom, contohnya seperti ini. Nih, nanti ketika saya ketik terus di sini oke. Namun kan saya sudah buat, jadi di sini sudah ada olahan data analisis Zoom. Setelah itu nanti klik kanan, nanti di sini ada import data file atau import project seperti ini. Ini saya kasih contoh. Di sini bentar ya. Saya kasih contoh. Nah, untuk mengimport datanya, double klik import data, terus masukin data analisis. Jangan lupa ini dirubah menjadi data file CSV. Terus open, oke. Nah, nanti ini keluar. Nah, oke. Jadi seperti inilah nanti ketika sudah diimport Excelnya. Terus setelah itu saya kecilkan, saya menggambar variabel iAccess Model. Apa saja sih variabel iAccess Model? Yaitu salah satunya sistem quality, itu untuk variabel independen yaitu sistem quality, information quality, dan service quality. Kebetulan penelitian saya ini hanya menganalisis kepuasan pengguna. Jadi untuk variabel dependennya saya hanya mengambil user satisfaction. Setelah itu data-data analisis tadi akan ada di sebelah sini. Ketika kalian sudah mengimpor yang tadi saya contohin yang di sini. Nanti dia tiba-tiba ada di sini. Ada di sebelah sini. Sudah itu baru di sistem quality dari SQ1 sampai S5 ditarik seperti ini. Ditarik seperti itu ke sistem quality 1. Dan selanjutnya seperti itu, information quality di AQ1 sampai AQ5 ditarik ke sini. Terus SE1 sampai SE5 ditarik ke sini. Begitupun US1 sampai US5 ditarik ke sini. Nah, setelah itu saya mendapatkan nilai convergent validity. Convergent validity bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Dalam penelitian digunakan loading faktornya harus 0,7. Nah, bagaimana saya tahu kalau itu 0,7? Coba sebelumnya S1-nya ada di sini, jadi saya masukkan lagi. Saya play di sini. Terus start calculation, biarkan yang ini yang sudah ada, terus langsung di start calculation. Nah, kita kembali lagi di gambarnya di sini. Nah,
di sini ada 0,8, ada 0,851, ada 0,757, ada 0,923. Yang satu ini 0,688. Nah, untuk di convergent validity, nilai batas loading faktornya itu harus 0,7. Jadi, saya harus menghapus nilai SE1 ini agar valid. Saya hapus. Nah, setelah itu kita play lagi. Kembali lagi ke gambarnya. Muncullah nilai-nilai. Nah, di sini tidak ada lagi yang 0,6 atau di bawah 0,7. Setelah itu, saya bagaimana cara melihat di sini harus ada tabel outer loading. Tabel outer loading itu di PLS algoritma. Di sini outer loading. Nih. Di sini nanti nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam bab 4 dan dibuat tabel outer loading. Nah, terus setelah itu di convergent validity ada namanya uji validitas diskriminan. Apa yang dibutuhkan untuk uji validitas diskriminan? Yang pertama tabel cross loading dan tabel AV dan atau nilai akar AV, yaitu yang untuk cross loading di untuk cross loading ini nilai cross loading. Nah, di sini nanti ditaruh di uji validitas diskriminan. Maaf sebelumnya, yang ini untuk pengujian outer model. Yang mana itu outer model? Outer model itu yang ini. Nih, ini outer model. Ini outer model. Nilai-nilai yang di indikator itu disebut outer model. Ini outer model. Nah, outer model itu yang tadi saya sebutkan, yaitu uji validitas, konvergen validitas, dan uji diskriminan. Terus saya lanjut setelah kita melihat cross loading. Setelah itu bagaimana caranya dapat nilai AV? Nilai AV dapat dari nih, ini nilai AV. Nilai AV ada di sini. Average, variance, extract. Terus nilai akar AV dan korelasi antar variabel laten di mana? Bentar. Nih, ini nilai akar AV dan korelasi antar AV itu bertujuan untuk model ini memiliki validitas diskriminan lebih baik apabila kuadrat AV, ini kuadrat AV untuk masing-masing konstruk lebih besar pada nilai akar kuadrat konstruk lainnya. Jika dari hasil nilai AV tersebut memenuhi atau angkanya lebih besar dari nilai lainnya, itu memenuhi kriteria validitas diskriminan. Nah, di sini kan terdapat uji lainnya untuk mengukur validitas diskriminan adalah dengan cara membandingkan akar AV. Nah, inilah cara pembandingan akar AV. Setelah itu, setelah kita menguji di outer model, menguji convergent validity dan diskriminan validity, di sini kita akan menguji composite reliability dan uji Cronchbed alpha. Uji ini dilakukan untuk menguji reliabilitas dari masing-masing konstruk. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan mengukur internal konsistensi dan melihat nilai Cronchbed alpha. Nah, di Cronchbed alpha,
Suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai minimum crouch batch alpha adalah 0,7. Di sini kan terdapat di sini memiliki nilai crouch batch alpha lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan semua konstruk penelitian ini reliable. Konstruk itu yang mana sih? Yang ini. Ini disebut konstruk. Terus untuk pengukuran reliabilitas melalui internal konsistensi dapat dilihat dari composite reliability, yaitu yang ini. Nah, di sini juga nilai composite reliability harus lebih dari 0,7. Nah, di penelitian ini lebih dari 0,7. Maka dinyatakan semua konstruk dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,7. Setelah itu kita menguji pengujian model struktural. Inner model itu yang mana sih? Inner model itu yang ini. Kita calculate, terus bootstrapping. Langsung start calculation. Nah, kita kembali lagi di gambarnya. Nah, yang mana sih inner model itu yang di sini, yang di dalam. Nilai yang di dalam yaitu hubungan antara sistem quality ke user satisfaction, information quality ke user satisfaction, dan service quality user satisfaction. Di dalam inner model kita harus lihat R-square-nya berapa. Di R-square-nya ini user satisfaction, yaitu R-square-nya user satisfaction ada 0,780. Berarti di sini untuk konstruk user satisfaction yang berarti bahwa information quality, service quality, system quality mampu menjelaskan variance user satisfaction sebesar 78%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Setelah itu kita melihat hasil bootstrapping-nya. Nah, hasil bootstrapping ini untuk kita lihat di sini information quality terhadap user satisfaction, yaitu tes statistik itu harus di atas 1,96 syarat untuk dia dinyatakan diterima, hipotesis diterima, dan p-valuesnya harus di bawah 0,05. Di sini hipotesis pertama yaitu information quality terhadap user satisfaction berpengaruh positif. Nah, kita lihat di sini tes statistiknya di atas 1,96 dan p-valuesnya di bawah 0,05. Berarti information quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction diterima. Service quality terhadap user satisfaction. Di sini tes statistiknya di atas 1,96 dan p-valuesnya di bawah 0,05. Berarti service quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Di sini sistem quality terhadap user satisfaction. Di sini tes statistiknya di bawah 1,96 dan p-valuesnya lebih dari 0,05. Berarti sistem quality tidak berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Nah, sekian tabel-tabel yang ada di bab 4 saya. Caranya seperti itulah mendapatkan nilai R-square, outer loading, nilai AV, nilai crouch batch alpha, nilai composite reliability, terus gambar model PLS-nya,
terus gambar yang setelah di bootstrapping, dan satu lagi uji diskriminan validity seperti cross loading, nilai AV untuk di inner model yaitu R square dan hasil bootstrapping. Sekian saya ucapkan terima kasih.